Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini, Kamis 16 Maret tahun 2017. Injil diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberangi.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi Abraham berkata, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, saya Romo Benediktus Mulyono SDY berbahagia boleh menyapa Anda, berbagi permenungan akan inspirasi Injil untuk kita pada hari ini. Merenungkan bacaan Injil ini, pertama-tama muncul dalam benak saya, apakah orang lalu tidak mempertentangkan antara si kaya
dan si miskin. Atau pertanyaan yang muncul, apakah masuk surga berarti harus menjadi miskin? Mengapa terkesan orang kaya sulit untuk masuk surga? Apakah dimaksudkan oleh Yesus bahwa kekayaan adalah sesuatu yang dilarang? Saudara-saudari yang terkasih, tentu memahami Injil hari ini, kita harus memahami pula konteks yang lebih luas. Kekayaan bukan sesuatu yang ditolak Allah. Menjadi murid Kristus dan menjadi kaya juga bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dan tentu saja semua orang beriman, murid-murid Kristus, secara manusiawi pun tidak ada seorang pun yang menghendaki hidup dalam kemiskinan dan serba kekurangan. Bahkan mengacu dalam konteks perjanjian lama, kekayaan merupakan berkat dan anugerah Allah. Lalu apa yang kemudian dapat kita renungkan? Injil, bila kita hanya membaca secara spontan, merenungkannya secara singkat, seolah-olah kerajaan Allah memberi tempat hanya bagi orang miskin. Tentu tidaklah demikian. Ini juga mengingatkan akan sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayat ini pun juga harus dipahami. Miskin dalam arti yang dimaksud Allah adalah orang yang sungguh menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Kemiskinan dalam arti ini bukan kemiskinan yang tidak memiliki apa-apa, tetapi kemiskinan yang mau menunjukkan dalam situasi apapun kita sungguh bergantung sepenuhnya kepada Allah. Hanya orang yang bergantung sepenuhnya kepada Allah itulah yang dalam arti miskin dan karenanya berhak untuk kerajaan surga. Bergantung sepenuhnya kepada Allah sebagai ungkapan bahwa kita miskin di hadapannya, juga mengandaikan bahwa kemudian kita mengikuti kehendak Allah. Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Artinya pula, untuk masuk kerajaan surga, pertama-tama orang harus kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah artinya orang semasa hidupnya penuh dengan nilai-nilai keutamaan surgawi, yakni kasih, perbuatan baik, perbuatan yang membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kita meyakini dengan cara itu pula menjadi kaya di hadapan Allah, memperoleh jaminan untuk masuk
kerajaan surga. Semoga dengan demikian kita semakin menyadari bukan kemiskinan fisik yang otomatis membawa masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi kemiskinan yang dalam arti kita hanya bergantung kepada Allah dan tugas panggilan kita berbuat kasih, berbuat kebaikan, sehingga kita menjadi kaya di hadapannya. Tuhan memberkati.